Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat di rumah. Ketemu lagi dengan kita dari Puskesmas Bontang Selatan 1 dalam acara obsesi obrolan sehat siang 1 jam. Jadi hari ini saya selaku moderator ya dengan Eko Somati, kemudian kita sudah ada kedatangan narasumber dengan Dr. Fitra ya Dok. Selamat datang Dok di acara obsesi siang hari ini. Untuk siang hari ini kita akan mengupas tentang BIAN ya, Bulan Imunisasi Anak Nasional yang sekarang dilaksanakan serentak se-Indonesia ya, mulai tanggal 18 Mei sampai 16 Juni ya. Jadi mungkin kita sedikit berbincang-bincang tentang BIAN ya Dok ya. Untuk hari ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Dr. Fitra tentang pengertian BIAN dahulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fitra, saya izin menjelaskan terkait yang namanya BIAN. Jadi BIAN ini adalah singkatan dari Bulan Imunisasi Anak Nasional, di mana BIAN ini merupakan suatu program pemerintah di mana akan berjalan selama sebulan penuh. Di masa sebulan itu akan dilaksanakan beberapa serangkaian acara vaksinasi yang merupakan vaksinasi dari program dasar pemerintah, dan itu nanti akan berjalan selama 1 bulan penuh di beberapa tempat. Untuk pelaksanaan BIAN sendiri ini kira-kira mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa ya Dok pastinya? Jadi BIAN ini nanti akan dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama sekarang sedang berjalan, yang tadi Bu Eko bilang dari 18 Mei itu di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Pokoknya yang di luar Jawa dan Bali. Ini berjalan mulai bulan 18 Mei sampai 1 bulan ke depan. Dan kemudian untuk yang tahap kedua akan dilaksanakan di Pulau Jawa dan Bali. Itu akan dimulai bulan Agustus dan akan berjalan sebulan ke depan seterusnya. Berarti Kalimantan duluan ya Dok? Iya, kita sudah berjalan sejak tanggal 18 kemarin. Iya. Untuk BIAN sendiri ini Dok, adakah kegiatan yang diikutkan dengan acara BIAN ini? Jadi di BIAN ini nanti akan ada imunisasi yang utamanya itu adalah imunisasi dari MR atau measles dan rubella, di mana imunisasi ini merupakan imunisasi yang berfungsi untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Selain imunisasi dari campak dan rubella, nanti akan diikutin juga dengan yang namanya imunisasi kejar. Imunisasi kejar ini juga akan mengcover vaksin dari program pemerintah yang lain seperti difteri, pertusis, tetanus, dan juga polio. Tadi dijelaskan ya Dok tentang imunisasi kejar. Iya. Imunisasi kejar itu maksudnya apa ya Dok? Jadi imunisasi kejar itu sesuai namanya ya, imunisasi yang merupakan tujuannya itu untuk menutupi atau mengcover target individu yang belum tercapai dari suatu vaksinasi. Jadi kalau yang kita tahu kan dari IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sudah merilis jadwal vaksinasi yang direkomendasikan untuk seorang anak. Misalnya usia sekian bulan divaksinasi apa, usia sekian tahun divaksinasi apa. Cuma kan terkadang orang tua mungkin lupa atau terlewat, jadi dia tidak membawa anaknya untuk vaksin di jadwal tersebut. Nah, fungsinya imunisasi kejar itu adalah untuk mencapai target dari vaksinasi walaupun sudah telat beberapa bulan sebelumnya. Jadi misalnya anak itu harusnya divaksin usia sekian, tapi karena belum sempat, ya dibawa saja untuk nantinya diimunisasi dari vaksin yang sebelumnya belum tercapai. Jadi imunisasi BIAN ini adalah bulan imunisasi anak nasional yang diberikan. Imunisasinya adalah MR ya Dok. Iya, betul. Kemudian diikuti dengan program lain, imunisasi pencapaian imunisasi lain, yaitu imunisasi kejar yang tadi dijelaskan oleh Dr. Fitra, yang ada DPT, ada polio,
ada IPV juga ya dok Iya, ya, betul. untuk apa namanya yang masuk dalam imunisasi kejar. Iya. Nah ini untuk usia pelaksanaan BIAN sendiri itu mulai usia berapa dok? Baik, untuk yang MR atau yang imunisasi utamanya itu bisa dimulai dari usia 9 bulan. 9 bulan sampai 12 tahun. Sedangkan untuk yang imunisasi kejar itu sudah bisa dimulai pada usia 12 bulan. 12 bulan sampai 59 bulan. Bisa juga lebih untuk imunisasi yang imunisasi yang difteri dan tetanusnya itu. Oh gitu. Jadi ada beberapa yang spesial lagi bisa dikejar lagi. Iya, betul. Oh jadi sobat sehat di rumah tadi disampaikan oleh Dokter Fitra bahwa imunisasi BIAN itu bisa didapatkan bagi balita usia 9 bulan sampai 12 tahun ya dok ya. Kemudian untuk imunisasi kejar itu bisa didapatkan mulai usia 12 bulan sampai 59 bulan. Imunisasi kejar adalah untuk mengejar imunisasi dasar lengkap ya dok. Tadi Ya, yang harusnya didapatkan di usia di bawah 12 tahun tetapi belum bisa dapat di usia tersebut, jadi bisa dikejar lagi sampai usia 59. Baik. Untuk imunisasi BIAN sendiri ini dok, di mana saja kita bisa mendapatkan imunisasi BIAN? Ada beberapa tempat di mana masyarakat bisa membawa anaknya untuk dilakukan imunisasi BIAN. Yang pertama itu di fasiankes terdekat, utamanya si puskesmas. Biasanya ada jadwal tertentu di mana puskesmas akan menerima pasien atau anak yang mau diimunisasi BIAN. Bisa juga kita mendatangi posyandu atau sekolah yang berada di cakupan wilayah kerja puskesmas tersebut. Cuma kalau posyandu sama sekolah tidak dilaksanakan setiap hari, tapi terjadwal. Jadi misalnya posyandu A itu nanti hari Kamis, posyandu B hari Jumat, begitu juga sekolah biasa dijadwalkan dalam satu hari secara bergantian, nanti sekolah A diikuti sekolah B dan begitu seterusnya. Jadi bagi sobat sehat yang ingin tahu misalnya di wilayahnya dilakukan imunisasi BIAN di mana dan jadwalnya kapan, silakan menghubungi puskesmas terdekat. Siapa tahu nanti bisa membawa anaknya di posyandu terdekat, atau kalau misalnya sekolahnya masuk dalam wilayah kerja puskesmas tersebut, tinggal menunggu jadwalnya saja. Oh, jadi nunggu jadwal dari sekolah ya dok? Iya, betul. Oh baik, jadi itu tadi pemirsa sobat sehat di rumah, untuk jadwal BIAN tergantung dari sekolah masing-masing ya dok. Betul. Ya. Nanti dijadwalkan oleh yang sudah usia sekolah berarti didapatkan di sekolah. Betul. Tetapi kalau untuk usia yang masih balita, yang masih ditimbang di posyandu, berarti nanti datanya di posyandu gitu. Betul, ya dok, maksudnya ya dok. Iya. Ya. Oh baik, jadi kalau yang TK dok? Kalau yang TK nanti juga masuk dalam program sekolah juga. Program sekolah. Iya. Ya. Jadi tetap di TK juga ya pelaksanaannya ya. Iya. Jadi untuk usia PAUD juga berarti sama. Iya. Lagi. Oh berarti yang PAUD di PAUD, kemudian yang balita di posyandu. Iya. Terus kalau tadi dikatakan di puskesmas dok. Iya. Jadi di puskesmas Bontang Selatan 1 ini pelaksanaan BIAN-nya seperti apa? Maksudnya adakah jadwal pelaksanaan BIAN di puskesmasnya, di puskesmas sendiri yang di poli imunisasi maksudnya? Iya, nanti bisa mengikuti di poli imunisasi juga, yang kalau misalnya hari Selasa dan Kamis ya. Oh, gitu. Iya. Jadi Selasa sama Kamis ya. Iya. Jadi sobat sehat di rumah, untuk vaksinasi BIAN yang dilaksanakan di puskesmas itu mengikuti jadwal imunisasi di puskesmas ya dok. Iya, jadi setiap Selasa dan Kamis. Iya. Kemudian untuk ada ini dok, pertanyaan dari masyarakat ini. Kan anak SD ini kemarin pernah disuntik vaksinasi COVID nih dok. Iya. Itu adakah jaraknya dari BIAN ini, berapa minimal jarak dari vaksinasi COVID ke BIAN? Sebenarnya kita kalau untuk jarak antar vaksin biasanya pakai patokan umum ya. Biasanya jarak antar vaksin satu ke vaksin lain itu 1 bulan. Iya. Iya. Oh. Jadi bisa diberlakukan juga mungkin untuk jarak antara vaksin COVID dan
vaksin untuk Bian itu sekitar paling cepat sekitar 1 bulan. Itu untuk jarak umum deh. Tapi mungkin kalau yang spesial ini ada, karena Bian ini kan kondisinya spesial gitu. Jadi karena dengar-dengar kemarin ada yang jaraknya 2 minggu gitu. Dari vaksinasi COVID ke Biannya itu kan ada jaraknya minimal 2 minggu gitu. Dari ini. Tapi kalau memang jarak yang normalnya biasanya kan minimal 4 minggu dari vaksinasi. Kemudian itu tadi dok, kan tadi ada imunisasi kejar. Jadi tujuan imunisasi kejar sendiri ini sebenarnya gimana? Jadi imunisasi kejar ini sesuai yang saya sebutkan tadi sebelumnya untuk melengkapi status imunisasi dari anak-anak yang sebelumnya status imunisasi tidak lengkap. Nah, tujuan jangka panjangnya adalah tujuan jangka pendeknya lebih ke individunya sendiri agar terbentuk kekebalan dari si anak itu. Nah, tujuan jangka panjangnya lagi adalah untuk terbentuknya yang namanya herd immunity. Jadi herd immunity ini adalah semacam kekebalan kelompok. Jadi yang kebal itu nggak cuma satu individu saja. Jadi misalnya herd immunity biasanya ada targetnya, misal 70% sampai 80%. Jadi harapannya 70% sampai 80% dari populasi itu bisa tervaksinasi. Ketika sudah tervaksinasi lengkap, maka harapannya bisa terbentuk kekebalan dari kelompok tersebut. Jadi kan yang namanya penyakit menular kan butuh host, butuh orang untuk dihinggapi. Ketika 80% itu sudah divaksinasi, harapannya tidak ada tempat bagi virus atau bakteri itu untuk berpindah-pindah, dan harapannya penyakit tersebut akan tereradikasi atau hilang dari suatu wilayah. Dan secara tidak langsung itu juga akan melindungi sekian persen masyarakat yang katakanlah tidak mau divaksin atau tidak bisa divaksin. Itu harapan jangka panjangnya kita. Karena memang waktu semasa pandemi ini kan rata-rata ibu balita itu kan takut ya dok untuk posyandu maksudnya mendatangi posyandu, kemudian datang ke puskesmas untuk vaksin seperti itu mungkin. Jadi mungkin jadi biar yang tertinggal ini karena takut lama ndak ke posyandu, makanya tertinggal itu vaksinnya, makanya untuk mengejar itu tadi ya dok ya. Jadi memang saat pandemi memang beberapa program itu memang terhambat, khususnya ya imunisasi ini yang biasanya rutin ya untuk dilengkapi gitu kan, entah dari pihak penyelenggara ataupun mungkin dari masyarakat mungkin agak khawatir untuk membawakan anaknya ke fasilitas kesehatan, jadinya memang agak terhambat program imunisasi ini. Jadi imunisasi kejar itu pun salah satu tujuannya yaitu untuk istilahnya nge-catch up program-program imunisasi yang sebelumnya terhambat gitu. Mungkin setahun 2 tahun ya kita sudah mungkin agak berantakan mungkin ininya capaiannya betul. Ya. Makanya di di Bian ini diikut sertakan dengan program imunisasi kejar supaya bayi balita yang mungkin tertinggal imunisasinya di masa pandemi karena corona ini ya, jadinya supaya bisa terkejar kembali. Jadi pemirsa sobat sehat di rumah, imunisasi kejar ini bisa didapatkan di posyandu, kemudian di puskesmas, kemudian bisa juga di fasilitas kesehatan. Oh ya, kemarin ada informasi bahwa Bian ini bisa juga nanti atau imunisasi kejar juga ini bisa akan dilaksanakan di vaskes yang lain selain puskesmas dan sekolah gitu dok. Jadi ada informasi kemarin dari Dinkes bahwa pihak rumah sakit juga akan melaksanakan Bian. Jadi sepertinya sudah mulai bisa didapatkan di rumah sakit bagi ibu-ibu di rumah yang mempunyai balita maupun anak sekolah yang tertinggal, bisa ikut ke rumah sakit maupun di puskesmas juga karena sudah bisa di dropping untuk vaksinasi. Jadi harapannya mungkin untuk masyarakat bisa lebih dimudahkan dengan aksesnya yang lebih banyak seperti itu ya. Nah, mungkin pesan saya juga jangan khawatir untuk para ibu atau orang tua bahwa vaksinnya ini bukan vaksin yang baru, vaksin ini vaksin yang
sudah sudah diprogramkan sejak lama, jauh sebelum pandemi COVID. Iya. Jadi yang baru itu hanya programnya saja, vaksinnya ya sama saja seperti sebelum-sebelumnya. Jadi yang kalau misalnya mungkin takut karena KIPI atau semacamnya, ada kemungkinan KIPI. Cuma ya jangan khawatir. Kalau misalnya memang KIPI-nya gejala ringan dan bisa dibawa diobati, ya silakan diobati. Kalau misalnya untuk gejalanya yang berat ya segera dibawa ke rumah sakit. Cuma kalau yang vaksin-vaksin yang program dasar pemerintah ini cenderung KIPI-nya KIPI yang ringan. Iya. Karena memang selama ini juga alhamdulillah belum ada KIPI serius ya Dok, untuk pelaksanaan vaksinasi ini, yang terutama vaksinasi IDL, imunisasi dasar lengkap yang di bawah 12 tahun. Ini ada pertanyaan Dok biasanya dari ibu-ibu nih Dok. Anak saya ini sudah divaksinasi lengkap nih, waktu masih bayi sudah lengkap juga, MR-nya sudah, waktu kemudian di sekolah juga sudah. Apakah tetap divaksinasi BIAN pada saat ini? Jadi kalau BIAN untuk yang MR atau campak itu kita sifatnya tidak memandang status vaksinasi sebelumnya. Jadi vaksinasi BIAN ini bisa sebagai vaksinasi primer atau vaksinasi utama bagi yang belum, bisa juga menjadi vaksinasi booster bagi yang sudah, seperti itu. Karena kalau kita melihat jadwalnya pun dari campak ini dijadwalkannya 9 bulan, 15 bulan, dan di atas 5 tahun kalau nggak salah. Jadi makanya kita dari program ini kita tidak melihat dulu untuk yang khusus yang campak, kita tidak lihat dari status vaksinasi sebelumnya. Karena bisa bersifat sebagai vaksinasi utama ataupun vaksinasi tambahan. Berarti sobat sehat di rumah, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Fitra bahwa untuk vaksinasi BIAN ini tidak memandang status imunisasi sebelumnya ya Dok. Walaupun pada saat masih bayi sudah lengkap, kemudian sudah mendapatkan vaksinasi MR sebelumnya, karena statusnya ini BIAN ini adalah sebagai imunisasi tambahan bagi yang sudah vaksinasi, kemudian bagi vaksinasi primer bagi yang belum pernah mendapatkan, maka tetap harus diberikan pada saat pelaksanaan BIAN ini, yakni harus didapatkan mulai tanggal 18 Mei sampai 16 Juni ya Dok. Oh iya. Iya. Mungkin ada tambahan lagi dari dokter mengenai BIAN ini Dok? Ya mungkin harapannya ya dengan kasus pandemi yang sudah alhamdulillah saat ini menurun, dan kita harapkan semoga seterusnya begitu, dan program imunisasi mencoba meningkatkan cakupannya lagi, dan akses vaksinasi pun lebih mudah didapatkan sekarang ya Bu ya, dan informasi juga harusnya lebih mudah didapatkan. Saya berharap semoga masyarakat awareness-nya untuk membawa anaknya mengikuti program imunisasi ini lebih meningkat. Dan saya harapkan dengan adanya hal tersebut, cakupannya bertambah, dan penyakit-penyakit menular yang harusnya bisa dicegah dengan vaksinasi itu juga sudah tidak ada lagi di wilayah kita. Harapannya seperti itu. Ini kemarin juga ada tambahan lagi Dok, pertanyaan dari ibu-ibu. Untuk pelaksanaan imunisasi kejar sendiri Dok, dengan yang bersamaan dengan BIAN ini, misalnya ada yang belum lengkap gitu Dok, nanti bagaimana pelaksanaannya Dok? Kan bersamaan nih dengan MR, ada imunisasi BIAN. Bisa untuk imunisasi kejar yang katakanlah belum lengkap, itu bisa dilakukan bersamaan dengan bersamaan, bisa. Kita bedanya dengan yang campak tadi, yang MR itu kita tetap lihat dulu status vaksinasi sebelumnya. Apakah yang kurang itu vaksin yang polio yang berapakah, atau vaksin DPT yang berapakah? Jadi kita coba sesuaikan dosisnya seperti itu. Ya bisa dilakukan bersamaan intinya antara yang imunisasi BIAN sama yang imunisasi kejar. Oh gitu. Jadi bisa diberikan bersamaan ya Dok. Misalnya ada yang bayi atau balita yang belum mendapatkan DPT bisa gabung dengan BIAN-nya, gitu ya Dok ya. Jadi 2 kali suntik misalnya seperti itu contohnya ya Dok ya. Mungkin ada pertanyaan dari
adakah pertanyaan dari Facebook dan lain-lain? Atau pertanyaan dari audiens di sini, siapa tahu ada. Siapa tahu ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin terlupa pada saat kami menyampaikan, bisa disampaikan. Oh iya, untuk pelaksanaan BIAN ini apakah sama dengan atau harus dilakukan screening atau seperti vaksinasi COVID atau bagaimana? Jadi prinsipnya karena vaksinasi harus dalam kondisi yang baik, jadi memang harus dilakukan screening juga. Cuma biasanya kalau untuk gejala-gejala yang masih ringan, misalnya baru pilek beberapa hari, biasanya masih bisa kita lakukan vaksinasi. Kemarin pun untuk beberapa penyakit kronis yang masih on treatment atau masih dalam pengobatan pun juga masih bisa dilakukan vaksinasi asal anaknya dalam kondisi yang stabil dan kalaupun ada gejala bukan gejala yang berat sekali, seperti itu. Jadi tetap dilakukan screening ya dok. Tetap dilakukan ada screening. beberapa mungkin pertanyaan yang harus dijawab oleh orang tua. Betul. Ataupun murid gitu ya. Kalau di sekolah ya dok ya, tetap Betul. dilakukan screening untuk pelaksanaan BIAN tersendiri gitu. Jadi tetap harus dilakukan screening kesehatan. Tetapi mungkin tidak sama dengan vaksinasi COVID. Kalau vaksinasi COVID mungkin lebih detail ya. Mungkin lebih detail karena memang masih dalam masih berhitung sebagai vaksin yang baru ya, jadi memang harus lebih hati-hati dalam screeningnya seperti itu. Jadi kalau mungkin lebih simpel aja kan ya dok ya. Karena sudah berjalan lama kan ya. Jadi ya insyaallah aman-aman saja. Ini kan sudah berjalan nih dok ya, pelaksanaan BIAN ini mulai tanggal 18 Mei. Sudah berjalan juga di sekolah. Nah, ini kan pada saat pelaksanaan di sekolah kan pasti ada nih dok ya yang mungkin tidak masuk, ya kan dok ya. Misalnya ada kelas 1 nih tidak masuk, ada juga mungkin waktu pada saat pelaksanaan BIAN di sekolah nih sakit, gitu kan. Itu apakah masih bisa menyusul? Terus bagaimana caranya dok? Masih bisa, seperti yang ini tadi kan untuk tempat-tempatnya kan bisa di sekolah, posyandu sama di pasien tertentu. Nanti mungkin kalau seandainya ada satu individu atau mungkin satu kelas yang berhalangan, bisa dikoordinasikan dengan petugasnya saat itu. Ini bagaimana datangnya, apakah bisa menyusul di tempat lain, misalnya di posyandu atau di sekolah lain, atau mungkin bisa langsung datang ke puskesmas yang langsung pada saat seperti itu. Poli imunisasi gitu ya dok ya. Itu berarti agak pelayanannya agak beda mungkin ya dok ya. Kalau di puskesmas mungkin tidak perlu mendaftar seperti poli imunisasi ya dok ya. Karena kan BIAN ini kan pastinya lebih banyak. Bukan kalau misalnya imunisasi balita kan mungkin ada rentetan yang harus diperiksa, ada berat badan dan apa segala, harus daftar juga dulu gitu. Jadi kalau untuk yang di sekolah ini mungkin agak spesial ya dok, langsung karena aja petugas yang datang, anak-anak tinggal antri gitu. Jadi bisa langsung datang ke puskesmas di setiap hari Selasa dan Kamis kali ya dok ya. Nanti di poli imunisasi tanpa mendaftar, langsung di lantai bawah di poli imunisasinya. Jadi sobat sehat di rumah, bagi bapak ibu wali murid yang pada saat pelaksanaan BIAN yang dilaksanakan di sekolah dan putra bapak ibu tidak bisa masuk karena berhalangan, misalnya ada yang sakit, ada yang tidak mungkin ada uzur baru pergi kemana gitu, dan belum mendapatkan BIAN di sekolah, bisa datang ke puskesmas setiap hari Selasa dan Kamis. Sementara ini masih dijadwalkan mulai tanggal 18 ya dok sampai 16 ya dok. Sampai 16 Juni masih diterima tanpa harus mendaftar dahulu di atas, tanpa harus memakai rekam medik karena ini statusnya massa. Jadi bisa langsung di lantai bawah mulai dari pukul 8 sampai pukul 11 siang. Betul. Jadi agak beda pelaksanaannya, perlakuannya dengan balita. Kalau bayi balita kan harus ada rekam mediknya karena nanti ada yang beberapa yang dicatat gitu. Ada pertanyaan lain? Bayi balita yang nggak sempat BIAN di posyandu, apa tetap mendaftar seperti biasa?
Oh baik. Untuk balita yang belum sempat ikut pada saat di posyandu, tetap harus mendaftar dahulu di atas, karena kalau bayi balita yang tidak ikut di saat posyandu pasti tidak ditimbang ya kan. Karena pelaksanaan dia di posyandu itu kan dok, itu bersamaan dengan jadwal posyandu di masing-masing posyandu di wilayahnya gitu. Jadi tetap harus ditimbang, harus mendaftar, harus di screening di atas. Jadi tetap mengikuti alur pendaftaran poliimunisasi seperti biasa untuk bagi bayi balita yang akan mendapatkan BIAN. Mungkin itu. Kalau yang perlakuannya yang beda hanya yang dari sekolah, karena tidak perlu harus ditimbang, harus diapa, tidak. Sementara tidak perlu ya, karena banyak sekali. Ada pertanyaan lagi dari sobat sehat di rumah? Biasanya ibu-ibu tuh nanya kalau BIAN ini anaknya demam atau enggak takut, kan ibu-ibu biasanya kalau habis imunisasi biasanya anak-anak demam gitu, jadi orang tua agak malas untuk imunisasi, ikutkan BIAN. Oh ya, jadi ada pertanyaan dari ibu-ibu nih. Biasanya kalau ibu-ibu nih dok, tadi disampaikan oleh Mbak Mutni bahwa ada beberapa ibu yang mungkin takut karena takut demam. Itu seperti apa dok? Jadi sebenarnya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, emang setiap vaksin itu ada potensi kipinya. Nah, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi yang penting itu orang tua atau ibu-ibu harus sadar memang yang namanya kita memasukkan suatu zat dalam tubuh memang ada potensi untuk terjadi reaksi-reaksi tertentu. Yang penting ibu-ibu jangan khawatir, tetap tenang ketika ada reaksi seperti itu. Dan biasanya kalau memang ada potensi seperti itu, dokter juga akan mengedukasikan bahwa bisa diperiksakan terlebih dahulu anaknya untuk dilakukan pengobatan. Begitu. Ada beberapa vaksin juga mungkin yang memang potensi menyebabkan demamnya tinggi, itu biasanya juga dibekalin dengan beberapa obat penurun panas gitu. Jadi memang seperti yang Ibu Eko sebutkan tadi, bahwa dari imunisasi dasar lengkap ini memang jarang menyebabkan jarang atau bahkan hampir tidak pernah untuk menyebabkan reaksi yang serius seperti itu. Jadi saya sarankan untuk orang tua atau wali murid itu tidak perlu khawatir dengan efek reaksi yang normal dari vaksin tersebut gitu. Dan umumnya kan biasanya ketika vaksinnya ini, misalnya vaksin yang kedua atau vaksin yang ketiga, itu biasanya reaksinya bakal lebih ringan karena sudah dapat kekebalan dari vaksin yang sebelumnya. Jadi sobat sehat di rumah, bagi ibu-ibu yang mungkin khawatir terjadi KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, jadi tidak perlu panik tadi yang seperti disampaikan oleh Dr. Fitra. Misalnya ada yang demam, mungkin bisa dicek dahulu ya dok ya, suhunya berapa. Jadi jangan pakai tangan gini dok ya. Jadi mungkin lebih validnya mungkin bagi ibu balita mempunyai termometer di rumah. Kan sekarang banyak nih termometer digital, mungkin tidak terlalu mahal juga, bisa didapatkan di mana-mana. Jadi tidak perlu buru-buru untuk langsung ngasih obat ya dok ya. Mungkin perlu dikompres dahulu, dicek dulu. Kemudian kalau memang reaksinya semakin parah, mungkin bisa mendatangi ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya. Itu bisa di mana saja ya, tergantung dari keluhannya itu kapan. Misalnya kondisi yang berat seperti misalnya gatal-gatal seluruh tubuh atau sesak napas, mungkin perlu pelayanan yang lebih cepat, bisa datang ke instalasi gawat darurat. Tapi kalau mungkin hanya sekedar demam atau batuk pilek atau nyeri-nyeri di area suntikan, ya bisa di fasilitas kesehatan yang lebih dekat, misalnya di poliklinik atau puskesmas. Sudah ada satu jam. Ada pertanyaan lagi, yang ada pertanyaan dari ini dok. Siapa tahu dari pemirsa di sini, sobat sehat yang ada di ini, ada 10.000 orang yang menonton.
ada pertanyaan dari orang tua ini dok, itu kan disuntik kanan kiri dok. Iya. Katanya kan ada satunya bian, satunya imunisasi kejar. Kalau yang nanti ada yang memang ikut imunisasi kejar itu kira-kira bagaimana dok? Ya, kenapa disuntik kanan kiri? Memang Maksudnya itu ada efeknya atau gimana dok? kalau efek ya mungkin lebih ke arah nyeri atau bengkak di area suntikan. Iya. Kalau reaksi lokalnya kurang lebih itu aja sih mungkin. Kalau misalnya reaksi yang lebih sistemik atau lebih menyeluruh ya yang seperti kita sebutkan tadi, ada demam, bisa batuk pilek, seperti itu. Iya. Jadi ibu sobat sehat di rumah, jadi sebetulnya pelaksanaan vaksinasi yang melebihi satu antigen itu misalnya ada vaksinasi misalnya MR, kemudian DPT yang dilakukan bersamaan, bahkan 3 vaksinasi injeksi Bisa. pun tidak masalah ya Tidak dok ya. masalah, iya. Jadi karena yang kebiasaan di Indonesia ini kan 1 kali vaksin gitu. Jadi dikala ada 2 kali vaksin nanti gimana, padahal sebetulnya di luar negeri pun itu kan sudah dilaksanakan ya dok ya. Iya, sudah. Sampai 3 kali vaksin, 3 kali injeksi vaksin juga itu sebetulnya tidak masalah ibu-ibu sobat sehat di rumah. Jadi tidak perlu khawatir, injeksi vaksinasi yang dilakukan bersamaan itu aman sampai saat ini, masih di aman Iya, ya. aman. Sudah berjalan Berjalan seperti itu, sebelumnya iya. ya. Memang untuk budaya sementara ini aja yang dilaksanakan di Indonesia ini masih 1 ya dok ya. Yang sedang berjalan 2 ini kan yang mulai dibelajari ini kan dulu yang masih IPV dengan DPT. Iya. Jadi IPV DPT itu didapatkan di usia 4 bulan anak, itu di vaksinasi bersamaan. Nah, sampai sekarang juga tidak ada keluhan yang berarti, masih sehat-sehat seperti biasa. Jadi sobat sehat di rumah tidak perlu khawatir, vaksinasi yang diberikan bersamaan injeksi itu selama ini tidak masalah. Ya. Ya. Ada tambahan dari Dokter Fitra lagi mengenai bian ini dok? Sebelum saya memberikan kesimpulan kepada sobat sehat obsesi di rumah. Mungkin masalah kekhawatiran itu jadi ya. Iya. Mungkin tidak perlu dibawa panik atau khawatir. Tujuan imunisasi ini adalah mencegah anak kita mendapat penyakit tertentu, atau setidaknya kalau seandainya jelek-jeleknya kena sakitnya itu tidak terlalu parah seperti itu. Dan itu jauh lebih baik ketimbang seorang anak itu harus kena penyakit tersebut. Jadi lebih baik anaknya dalam tanda kutip sakit disuntik sekarang daripada mendapatkan sakit dari penyakit tersebut, begitu. Jadi emang insya Allah lebih banyak manfaatnya, dan memang kita kejar manfaatnya supaya nanti tidak komunitas kita atau masyarakat kita itu tidak terkena wabah lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Fitra atas pemaparan biannya dan imunisasi kejarnya. Mungkin saya sedikit menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini. Sobat sehat di rumah, kesimpulan kita pada hari ini adalah imunisasi bian adalah kepanjangan dari bulan imunisasi anak nasional yang dilakukan mulai tanggal 18 Mei sampai 16 Juni. Sedangkan siapa saja yang mendapatkan imunisasi bian adalah balita bayi di bawah usia 9 bulan sampai 59 bulan. Kemudian bian ini diikuti dengan imunisasi kejar. Imunisasi kejar adalah imunisasi yang dilakukan pada usia anak 12 bulan sampai 59 bulan bagi yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar lengkap ini terdiri dari HB0, kemudian DPT 1 sampai 3, polio 1 sampai 4, kemudian MR, kemudian IPV. Nah, yang dilakukan imunisasi kejar adalah DPT,
DPT 1 dan sampai DPT 3 bila ada yang belum mendapatkannya pada saat usia di bawah 12 bulan. Kemudian polio 1 sampai polio 4, kemudian IPV, kemudian MR. Itu yang dilakukan imunisasi kejar bagi usia 12 bulan sampai 59 bulan. Kemudian imunisasi BIAN ini dilakukan bersamaan kepada bayi yang kepada balita yang belum lengkap. Jadi bisa dilakukan bersamaan dengan DPT maupun dengan polio maupun dengan IPV. Jadi bagi balita yang mendapatkan imunisasi kejar, dia akan dilakukan bersamaan dengan vaksinasi BIAN, yaitu MR-nya. Kemudian vaksinasi BIAN ini bisa didapatkan di posyandu, di fasilitas kesehatan, di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan di klinik, kemudian di sekolah bagi usia sekolah. Jadi jadwal di sekolah akan disesuaikan dengan jadwal di puskesmas pada pelaksanaan di sekolah. Kemudian di posyandu juga akan dilakukan sesuai dengan pelaksanaan posyandu di masing-masing posyandu di wilayah kerjanya ya Dok ya. Kemudian untuk imunisasi kejar ini pastinya ada pro dan kontra ya Dok. Jadi tidak perlu khawatir bahwa imunisasi kejar yang bersamaan dengan imunisasi BIAN itu tidak menjadi masalah, karena seperti yang sudah dilakukan di luar negeri juga imunisasi vaksinasi injeksi yang lebih dari 1 injeksi atau 2 atau 3 itu juga sudah pernah dilakukan. Mungkin itu pertemuan kita pada Oh ya, masih belum ada saya sampaikan bagi yang belum mendapatkan imunisasi BIAN di sekolah maupun di posyandu bisa mendapatkan imunisasi di puskesmas. Untuk jadwal imunisasi di puskesmas sendiri, di puskesmas BS1 atau puskesmas Bentang Selatan 1 ini setiap hari Selasa setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 8 sampai pukul 11 siang. Jadi bagi anak-anak SD atau TK itu tidak perlu mendaftar karena itu statusnya masa, cukup langsung mendatangi di lantai bawah, cukup di screening kemudian dilakukan vaksinasi. Beda halnya dengan yang bayi balita tetap harus melakukan alur seperti biasa, seperti imunisasi seperti biasa, harus mendaftarkan screening, kemudian mendapatkan RM, baru dilakukan vaksinasi karena ada beberapa rentetan pencatatan yang harus dicatat untuk bagi bayi balita. Mungkin itu pertemuan kita pada obsesi siang hari ini. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Sobat Sehat di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.